makan opak. Mana Bu cakepnya Bu? Haji Sulam makan opak. Baru 10 orang. Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di Duren 3. Jauh banget. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak saya doain masuk surga. Amin. Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Pak? Mau aja apa mau banget? Cius? Mie apa? Mie goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, membelikan anak mobil mainan. Dari bunyi jawaban salam, kelihatannya bapak ibu belum pada makan. Udah pada makan belum? Belum. Masya Allah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya cakep. Saya kasih pantun satu kali lagi. Pergi ke pasar membeli obat. Obat penurun demam panas. Yang jawab salam saya dengan semangat, hutangnya semoga cepat lunas. Amin ya robbal. Yang jawab salamnya kencang berarti hutangnya banyak. Betul atau betul? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al ulama 'alal awam kama rafa'al asada 'alal gham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asyatid wal hujjaz, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus yang kami muliakan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Taman Wisata Alam, wabil khusus segenap pimpinan PT Taman Wisata Alam, baik bapak maupun ibu yang berbahagia, ibu, bapak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku seiman seakidah, calon-calon so'imin was so'imat. Belum puasa kan ya? Baru calon so'imin was so'imat, calon-calon ahli surga semuanya. Yang enggak amin kagak mau masuk surga, calon-calon ahli surga semuanya. Calon-calon orang yang berbahagia semuanya. Calon-calon orang yang puasanya nanti akan sempurna, amin. Tentunya para calon-calon jenazah, moga amin. Kullu nafsin dha'iqatul maut,
Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Entah ibu bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu bapak dulu. Pak Ustaz makin terang. Yang namanya umur kita tidak tahu. Alhamdulillah wa syukurillah wa bina'matillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin tetangga saya baru pulang sholat meninggal. Kemarin lusa teman saya habis pulang ngajar meninggal. Tempoh hari saudara saya baru pulang kerja meninggal. Kemungkinan bapak, ibu, ayah, bunda yang hadir di sini kita tidak tahu. Betul atau betul? Sekarang alhamdulillah Allah berikan nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat yang tiada terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam. Betul atau betul? Tidak semua manusia atau orang yang beriman bisa hadir di malam pertama sholat tarawih. Tidak semua orang yang beriman bisa hadir bersama dalam sholat berjamaah. Bahkan yang namanya iman itu yazidu wa yanqusu. Iman ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, ya Bu. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Di mana iman kita bisa bertambah? Ketika datang Ramadan, lihat masjid penuh. Depan rumah saya ada masjid. Masjidnya 2 lantai, 400 meter luasnya, tapi jalanan dipakai karena tidak muat. Hari pertama, musola luber. Taman wisata alam, alhamdulillah. Biasanya sholat cuma sebaris, ini alhamdulillah hampir penuh. Mungkin sekarang di Masjid Al-Ikhlas yang di PIK 2, pernah Pak ke sono? Belum, nanti saya juga ada jadwal di sana. Sana bagus masjidnya, promosi. Jadi tidak semua orang-orang yang beriman bisa hadir di dalam malam pertama Ramadan. Karena malam pertama ini adalah malam yang monumental, malam yang paling sangat penting di dalam kehidupan kita beribadah. Kalau sudah malam pertamanya nol, malam pertamanya sudah tidak dilaksanakan, malam kedua dan selanjutnya mungkin kita malas. Betul atau betul? Kalau momentum pertama kita gunakan, apa sih sebetulnya ketika datang Ramadan? Ada 5 hal yang harus kita persiapkan, Bu. Bunda, kok pada bengong aja? Bunda, iya benar. Jadi yang harus kita persiapkan adalah 5 hal. Yang pertama harus kita siapkan iman kita. Bu, iman adanya di mana? Iman adanya di dalam hati. Al-imanu tasdiqun bil qalbi walisanun, ya, wa qaulun bil lisan. Pertama, iman itu diucapkan secara lisan kita. Kedua, wa tasdiqun bil qalbi, iman itu harus kita benarkan di dalam hati kita. Wa arkanun bil af'al, iman harus dilaksanakan dengan perbuatan. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang namanya bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua sudah iman belum? Oh, sudah Pak? Sudah. Menang baik. Kita semua sudah iman nih. Mana tandanya kita beriman? Kita sudah mau datang sholat berjamaah di masjid, sholat isya tadi, sholat sunnah, bahkan sholat tarawih. Betul atau betul? Itu tandanya kita memiliki iman.
Tadi saya katakan iman itu bisa bertambah, bahkan bisa berkurang. Bertambahnya karena ketaatan, berkurangnya karena kemaksiatan. Makanya sekarang yang harus kita pertahankan adalah tauhid dan iman kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena tauhid kita yang mantap kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin kita sanggup melaksanakan ibadah saum Ramadan yang 30 hari penuh lamanya, menahan lapar dan dahaga, bahkan menahan syahwat dan nafsu kita. Betul atau betul? Kalau bukan karena iman di dada, tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Apa kata Rasul? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan karena ia memiliki iman di dalam hatinya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Apa kata Rasul? Rasul akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Rabbal. Dosa di sini para muhaddisin mengartikan bukan dosa besar, tapi dosa-dosa yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, Bu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni semua dosa, asal jangan bunda dan ayahanda melakukan syirik. Mana sih Pak Ustadz contoh syirik? Satu, orang yang syirik itu menduakan Allah, menganggap bahwa pimpinan, pejabat, atau katakanlah bosnya itu sebagai Tuhan, sehingga kalau waktunya sholat ketakutan sama bosnya kagak mau sholat, apalagi sholat zuhur pada ketakutan. Saya tahadus binikmah, ada banyak perusahaan yang saya hadiri untuk tugas Jumatannya jam 12, karyawan keluarnya jam 12 kurang 15. Pas ajan baru pada datang. Sholat Jumatannya dibilang Pak Ustadz, khatibnya cukup 7 menit. Saya bilang kalau 7 menit itu kultum, kuliah terserah antum. Ada Pak perusahaan seperti itu, tapi kita ikuti, nggak apa-apa. Saya tidak 7 menit, Pak Direktur. Saya akan khotib hanya 5 menit. Oh, jamaah girang semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak punya iman, tidak mungkin kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Yang kedua, Bu, ngantuk enggak? Malam pertama mah semangat ya. Insya Allah yang namanya malam pertama pasti semangat. Tuh bapak-bapak girang banget. Kalau malam pertama Pak, yang namanya jenis apapun, yang namanya malam pertama itu enak, kecuali malam pertama di alam kubur. Masya Allah. Malam pertama di alam kubur yang datang malaikat munkar wa nakir bertanya di alam kubur, bahkan yang namanya ular syuja'ul akroh akan datang untuk menyiksa orang-orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kembali, pertama iman. Kedua, kita harus siapkan fisik jasmani kita. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif pernah saya jelaskan di dalam khutbah Jumat, apa kata Syekh Ibnu Rajab. Syekh Ibnu Rajab mengatakan rajaba litathhiril badan wa sya'bana litathhiril qalbi wa ramadan litathhiril ruh. Bulan Rajab yang sudah kita lalui 2 bulan yang lalu, di mana Kanjeng Baginda Rasul dipanggil Allah untuk Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hatta ilal mustawa. Apa tugasnya? Diberikanlah sebuah perintah yang namanya sholat yang 50 waktu Pak. Bukan 5 waktu tapi 50 waktu Bu. Karena Kanjeng Rasul sayang dengan umatnya sehingga sholat menjadi 5 waktu.
Bulan Rajab membersihkan jasmani kita. Kemarin kita riyadhah olahraga fisik kita supaya sehat untuk apa? Untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Maka ketika datang bulan Sya'ban, wa Sya'bana li tathhiril qalbi, kemarin itu sebelum datangnya Ramadan, bulan Sya'ban untuk membersihkan hati kita. Bu, Bunda punya suami, punya ayahanda, punya ibu di rumah, bahkan punya ibu mertua, ayah mertua, punya ipar, punya saudara. Bersihkan hati kita, saling maaf-memaaf. Bapak, saudara, semuanya punya saudara, punya orang tua. Apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia? Kalau masih hidup kita datangi silaturahmi kita. Untuk apa? Untuk minta maaf. Apakah tersidir ada kata salah yang lupa dari diri kita? Kalau ayahanda dan ibunda kita sudah meninggal dunia, kirimkan doa, bahkan kita takziah dan ziarah makamnya. Untuk apa? Untuk mengirimkan doa-doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bapak punya istri, ini nanti pulang istrinya dipeluk, dicium. Pak, kalau punya istri, tapi kalau masih jombloan, jangan ya, peluknya tiang aja. Ini ada jombloan saya tahu ya, banyak. Jadi ibu juga punya suami, suaminya tolong nanti ayang beb, maafin ya besok mau puasa, itu dicium tangannya ya, dicium tangannya, mohon maaf. Kan ada istilah di dalam ya, di dalam membangun mahligai rumah tangga, Bu, kita bersihkan hati kita ya. Kita mau Ramadan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridha suami juga ridha ilahi. Betul apa betul? Bu, betul nggak? Izinkan suami jika jihad menanti. Ikhlaskan suami jika menikah lagi. Jangan digini. Kalau mau poligami, wa in khiftum ya Pak, saya tidak mengajarkan poligami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kita kagak sanggup, ya ilmunya belum ada, apalagi materi duitnya, mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang pekerjaannya hanya sekedar itu aja, bininya 3, jangan, ya kan, belum baik. Kembali, jadi sama suami harus taat dan patuh. Izin besok ayah bunda mau puasa, ridhoi kesalahan bunda, ridhoi kesalahan ibu, tolong besok kita mau puasa itu. Bersihkan hati kita. Pertama, jagalah iman kita. Yang kedua, bersihkan hati kita. Yang terakhir adalah tadi jasmani kita, kemudian hati. Yang terakhir adalah yuk kita di bulan Ramadan ini tingkatkan kualitas keilmuan kita. Jadi di Ramadan ini katanya bulan diturunkannya Al-Quran, kata Allah. Bulan mulia di mana syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita perbanyak ilmu kita. Kalau perlu satu hari kita bisa tadarus beberapa juz. Kalau tidak sanggup ya 10 lembar. Kalau tidak sanggup ya 3 lembar. Kalau tidak sanggup juga ya 1 lembar. Kalau tidak sanggup juga ya 5 ayat. Kalau tidak sanggup juga ya 1 ayat. Kalau tidak 1 ayat, kebanget
kebangetan jadi orang yang beriman. Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Maka yuk kita kembali, kita baca, kita buka lagi Al-Quran yang sudah usang, yang sudah tidak pernah kita jamah, yang sudah tidak pernah kita lihat, kita baca. Pak Ustadz, saya tidak bisa baca Quran. Di dalam survei ada 62% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Masya Allah, na'udzubillah. Mana surveinya? Kemarin di wali kota kita ada LP Kiki, yang melantik adalah ibu wali kota untuk pengentasan buta aksara Al-Quran. Kalau umat Islam pada hari ini masih ada yang tidak bisa baca Al-Quran, tolong belajar kepada guru mengaji di kampungnya masing-masing. Atau silahkan bisa hadir ke rumah saya pun nggak apa-apa. Rumah saya dekat di wilayah Pedongkelan. Di situ ada anak dari usia 3 tahun sampai 15 tahun itu kita didik untuk belajar Iqra. Bayarannya berapa Pak? Gratis. Tis. Insya Allah ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa baca Quran, silahkan hubungi kami ya. Insya Allah kita bisa bantu 3 bulan. Mudah-mudahan bisa baca Al-Quran dengan metode Iqra dan metode Ishrah ya Bu. Ya Pak, ini saya promo aja. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, tidak berpanjang kalam. Kalau Bunda, Ayahanda ingin searching, ingin browsing di YouTube saya, silakan. YouTube saya Aan Jatli ya. Sendal jepit, sendal lili, belinya pakai cireng. Aan Sikit kayak Jatli, aslinya orang Cengkareng. Insyaallah ibu-ibu boleh follow TikTok saya, itu TikTok dakwah. YouTube saya juga silahkan di follow. Sambil sebagai ta'aruf perkenalan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat saya baik di media televisi maupun media-media online lainnya. Alhamdulillah ya, kebetulan saya tugas di sini dari 2010. Saya sudah ditugaskan di Taman Wisata Alam ini, dan alhamdulillah tak habis binima. Tugas saya yang utama adalah di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menikah lagi, saya ada di KUA Cengkareng. Tapi syaratnya kalau Bapak mau poligami, kita ke pengadilan dulu, ibunya dibawa, nanti kita resmikan kalau sanggup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Gurjali jadi saya ibu burun wala burun di majarah lisan.